warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 kelas Palembang akan mempresentasikan mengenai materi geografi. Adapun nama kelompok kami yang pertama, saya Fitri Suryani, yang kedua Jihan Kusuma Wardani, yang ketiga Okta Apriani. Sebelum kita masuki materi, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geos dan graphin. Geos artinya bumi dan graphin yang berarti tulisan, penjelasan, atau gambaran. Secara umum, geografi dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang lokasi dan perbedaan dan persamaan keruangan atau fenomena fisik dari manusia di permukaan bumi. Dapat diartikan bahwa perhatian tentang ilmu geografi bukan hanya berhubungan dengan fisik alamiah bumi dan bagian-bagian alam semesta yang berpengaruh terhadap bumi saja, tetapi meliputi semua fenomena yang ada di permukaan bumi, baik fenomena fisik maupun fenomena sosial. Pada dasarnya, inti dari kajian ilmu geografi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, dan fauna, serta hasil yang diperoleh di bumi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Kusuma Wardani. Kepada Saudari Jihan, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Fitri Suryani. Karakteristik geografi. Geografi, yang pertama, geografi melihat penyebaran manusia dalam ruang dan bagaimana ruang dengan segala sumber dayanya. Yang kedua, geografi melihat ciri khas suatu daerah sehingga persamaan dan perbedaan dari wilayah di permukaan bumi dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga, dalam mempelajari suatu fenomena atau gejala, geografi selalu mengaitkannya dengan unsur letak, jarak penyebaran, interrelasi, gerakan, dan regionalisasi dari suatu wilayah. Sebagai contohnya dalam mengkaji masalah banjir. Yang keempat, dalam geografi terdapat sistem, ekologi, dan keruangan. Tema-tema esensial dalam geografi dipilih dan bersumber, serta merupakan perpaduan dari cabang-cabang ilmu alam dan ilmu sosial atau humaniora. Yang kelima, selain itu, geografi merupakan suatu disiplin ilmu yang berorientasi pada masalah dalam rangka interaksi antara manusia, desa, dan kota dengan lingkungannya. Karakteristik geografi dengan ilmu sosial lainnya. Dalam studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, ilmu-ilmu yang ada di dalamnya saling berkaitan dan tidak semua dari ilmu-ilmu tersebut masuk dalam studi pendidikan IPS, karena pada dasarnya pendidikan IPS berbeda dengan ilmu-ilmu sosial. Karakteristik tersebut misalnya A. Hubungan geografi dengan sosiologi. Maksud dari hubungan geografi dengan sosiologi tersebut ialah keterkaitan antara ilmu geografi dengan ilmu sosial terdapat di konsep esensial geografi. Salah satunya adalah konsep interrelasi dan interdependensi. Pengertian dari konsep tersebut adalah konsep tentang hubungan timbal balik antara dua tempat yang saling berkaitan. Yang kedua, hubungan geografi dengan antropologi. Maksudnya di sini geografi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang bumi beserta isinya, berupa segala hal yang ada di permukaan bumi seperti manusia, flora, fauna, bentang alam, iklim, dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan geografi dengan sejarah. Ilmu geografi berkaitan dengan latar geografis tempat sejarah terjadi. Dimensi ruang ini membantu menjelaskan kejadian sejarah, terutama yang berhubungan dengan lokasi, kondisi, struktur, dan bentuk tanah. Yang keempat, hubungan geografi dengan ekonomi.
Hubungan geografi dan ekonomi sangatlah berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap orang melakukan interaksi baik dalam hubungannya dengan manusia, alam, maupun dengan makhluk hidup lainnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Okta Apriani. Kepada Saudari Okta Apriani, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geografi. Konsep sendiri merupakan pengertian dari sekelompok fenomena atau gejala-gejala sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala yang sama. Konsep dasar dalam geografi ini dapat dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi ini merupakan letak atau tempat di mana fenomena geografi tersebut terjadi. Letak tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu letak absolut dan letak relatif. Yang kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak itu yaitu konsep yang berkaitan dengan proses pencapaian ke suatu lokasi dan perhitungan jarak antara satu tempat ke tempat lain. Konsep jarak ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jarak absolut dan jarak relatif. Yang ketiga konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini merupakan konsep yang mengungkapkan mudah tidaknya suatu wilayah dijangkau dengan sarana transportasi maupun komunikasi. Inti dari konsep ini merupakan hambatan pada medan suatu wilayah. Yang keempat yaitu konsep pola. Konsep pola ini merupakan konsep yang berkaitan dengan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Yang kelima, konsep morfologi. Konsep morfologi ini menjelaskan tentang struktur luar dari batu-batuan yang tersusun membentuk morfologi permukaan bumi seperti pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan lain-lain. Yang keenam yaitu konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengompok pada suatu wilayah yang relatif sempit, yang paling menguntungkan disebabkan adanya persamaan kepentingan, persamaan jenis, serta cenderung saling menguntungkan. Yang ketujuh yaitu konsep nilai kegunaan. Konsep ini merupakan konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah ataupun barang. Tiap wilayah mempunyai potensi yang bisa dikembangkan sehingga nilai kegunaannya itu optimal. Terus yang kedelapan yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang selalu melengkapi dan saling ketergantungan yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, serta permasalahan baru. Yang kesembilan yaitu konsep diferensiasi areal. Konsep ini merupakan konsep yang menjelaskan fenomena yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain atau kekhasan suatu tempat. Yang ke-10 yaitu konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan derajat keterkaitan antara wilayah, baik mengenai alam atau sosialnya, dan mendorong terjadi interaksi sebab akibat antara wilayah. Next. Materi yang selanjutnya yaitu masalah sosial yang berkaitan dengan geografi. Perlu diketahui bahwasanya dalam penelitian geografi ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi di bumi. Salah satunya adalah permasalahan sosial. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia yang tidak berjalan seimbang. Berikut ini merupakan beberapa contoh permasalahan sosial, yaitu ada 3. Yang pertama, kemiskinan. Apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan yaitu permasalahan yang terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Usia produktif sehingga banyak penduduk yang menganggur dan memiliki penghasilan yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu permukiman kumuh atau slum area. Ini merupakan suatu masalah yang biasa terjadi di perkotaan sebagai akibat dari tingginya angka kemiskinan dan kurangnya lahan untuk permukiman penduduk. Yang ketiga yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini merupakan permasalahan yang terjadi karena kondisi morfologi yang beragam di setiap daerah serta pembangunan yang hanya terkonsentrasi di kota-kota besar sehingga banyak penduduk yang melakukan urbanisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan Saudari Okta. Selanjutnya,
Kesimpulan. Umum, geografi dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang lokasi dan perbedaan dan persamaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di permukaan bumi. Dalam konsep geografi memiliki 10 konsep, yaitu konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, dan interdependensi, diferensi areal, dan keterkaitan keruangan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.